Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desilia Wijaya dari kelas 10-6 akan memberikan video pembelajaran untuk pengayaan matematika. Untuk pengayaannya sendiri adalah dengan menjelaskan eksponen dan logaritma, aritmatika dan geometri, dan juga vektor. Yang pertama adalah eksponen dan logaritma. Eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama, kemudian diulang-ulang. Eksponen bisa juga kita kenal sebagai bilangan berpangkat. Seperti A di pangkat N, itu artinya A kali A kali A kali A sesuai dengan jumlah N. Atau A sama dengan bilangan pokok, N sama dengan besar pangkat. Nah, sifat-sifat eksponen. Yang pertama, A dipangkatkan M dikali A dipangkatkan N karena bilangan pokoknya sama, jadi hanya pangkatnya saja yang dijumlahkan. Lalu yang kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Lalu yang ketiga, A pangkat M dikalikan dengan pangkat N sama dengan A dikali pangkat M dikali pangkat N. Lalu yang keempat, A kali B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. A per B dipangkatkan N itu artinya A per N per B per N. Lalu A pangkat 0 itu artinya 1. A pangkat minus N itu artinya 1 per A pangkat N. Lalu yang terakhir, A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A per A pangkat M. Lalu yang selanjutnya adalah logaritma. Logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan atau eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Nah, konsep dasar logaritma itu 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 2 kali 2 kali 2, hasilnya 8. Nah, berarti 2 sama dengan akar 8. Maaf, itu berarti akar pangkat 3 dari 8, lalu 3 sama dengan 2 log 8. Definisi logaritma itu A pangkat B sama dengan C. Itu berarti A log C sama dengan B. Dengan keterangan A sama dengan basis, B sama dengan hasil logaritma, dan C sama dengan numerus. Lanjut ke sifat-sifat logaritma. Yang pertama adalah A log 1 sama dengan 0 dan A log A sama dengan 1. Kalau A log X ditambahkan A log Y, maka sama dengan A log XY. Dengan syarat nilai basis atau A harus sama. Lalu yang ketiga, A log X dikurang A log Y sama dengan A log X per Y. Dengan syarat nilai basis atau A harus sama. Lalu yang keempat ada A log X sama dengan C log X per C log A. Dengan syarat nilai basis atau C harus sama. Yang kelima, A log X sama dengan 1 per X log A. Yang keenam, A pangkat M log X pangkat N itu sama dengan N per M A log X. Lalu yang ketujuh adalah A pangkat A log X sama dengan X. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu barisan dan deret aritmatika. Yang pertama, barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu adalah suatu barisan dengan selisih atau beda antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, jadi kalau bedanya itu tidak tetap atau tidak sama, itu berarti bukan barisan aritmatika. Langsung saja,
rumus suku ke N atau UN itu dituliskan A tambah di dalam kurung N kurang 1 tutup kurung dikali B. Dengan keterangan A adalah suku pertama dan B adalah bedanya. Tapi kalau bedanya belum ditemukan di dalam suatu soal, maka kita harus mencari beda dengan rumus B sama dengan UN dikurang buka kurung UN kurang 1 tutup kurung. Dengan keterangan N sama dengan beda, UN sama dengan suku ke N. Yang selanjutnya adalah deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku suatu barisan aritmatika. Nah, rumusnya itu Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A dikurang dalam kurung lagi N kurang 1 tutup kurung B tutup kurung. Dengan keterangan Sn sama dengan jumlah suku ke N sama dengan banyaknya suku, A sama dengan suku pertama, dan B sama dengan beda. Atau kita juga bisa pakai rumus sebelahnya, yaitu Sn sama dengan N per 2 di dalam kurung A dikurang UN. Dengan keterangan Sn sama dengan jumlah suku ke N sama dengan banyaknya suku, A sama dengan suku pertama, dan UN adalah suku ke N. Digunakan suku yang kedua ini adalah untuk jika kita sudah mengetahui UN tersebut. Tapi kalau misalnya belum diketahui, kita pakai cara rumus yang pertama. Lanjut saja ke barisan dan deret geometri. Barisan geometri. Barisan geometri itu adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Nah, rumus suku ke N dari barisan geometri itu apa sih? Jadi rumusnya itu UN sama dengan A dikali R pangkat N minus 1. Dengan keterangan A sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio, dan N sama dengan nomor suku. Nah, jadi rasio ini sangat dibutuhkan di geometri. Maka untuk itu, kita harus bisa mencari rasio dengan menggunakan rumus R sama dengan UN per UN kurang 1. Dengan keterangan R sama dengan rasio dan UN sama dengan suku ke N. Selanjutnya adalah deret geometri. Deret geometri adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan geometri. Nah, rumus jumlah suku-suku deret geometri yang pertama, Sn sama dengan A di dalam kurung 1 kurang R pangkat N tutup kurung per di dalam kurung 1 kurang R tutup kurung itu untuk R sama kurang dari 1. Lalu Sn sama dengan A di dalam kurung R pangkat N dikurang 1 tutup kurung per dalam kurung R min 1 tutup kurung itu untuk R-nya lebih dari 1. Dengan keterangan Sn itu adalah suku ke N, A itu suku pertama, dan R itu rasio, dan N itu nomor suku. Materi selanjutnya yang terakhir adalah vektor. Vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran nilai dan arah tertentu. Nah, langsung saja ke operasi vektor. Yang pertama adalah penjumlahan. Tapi, vektor ditandai dengan garis di atasnya. Dibaca vektor U. Nah, coba di dalam soal ini ada vektor U ditambah vektor V. Dengan keterangan vektor U adalah AB dan vektor V adalah CD. Maka, karena ini penjumlahan, sama dengan A ditambahkan C dan B ditambahkan D. Maka dapat hasilnya. Lalu pengurangan. Vektor U dikurangin vektor V. Dengan keterangan vektor U itu AB dan vektor V itu CD, maka hasilnya A dikurang C, B dikurang D. Lalu perkalian. Misalnya dengan keterangan J sama dengan 3, 4, 5.
Maka 2J itu berapa ya? Nah, 2J itu sama aja kayak 2 dikalikan 2, 3, 4, 5. Maaf, kalau 2J itu berarti sama saja 2 dikalikan J, dimana kita ketahui J itu adalah 3, 4, 5. Langsung saja kita kalikan. 2 dikali 3 itu 6, 2 dikali 4 itu 8, dan 2 dikali 5 itu 10. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.